Haleluya dan salam sejahtera bagi setiap pendengar setia renungan siang saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan dan saudara kali ini akan didoakan. Apabila saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan bersama juga dengan tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati dan ingin rindu memberi persembahan syukur, silakan lihat di kolom deskripsi video ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepadamu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar saudara rohani, judul renungan kita hari ini adalah Karunia Rohani adalah anugerah bukan jasa. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Korintus 12 ayat 11 berkata demikian. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Mari kita mulai renungan kita. Pendengar saudara rohani yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dalam pelayanannya, Tuhan Yesus turut didampingi para murid. Semua murid dekat dengannya. Suatu ketika, timbul pertengkaran di antara para murid. Persoalannya sangat prinsip, yakni siapakah yang terbesar di antara mereka. Para murid ingin bertanya pada Tuhan Yesus, namun mereka segan untuk mengatakannya. Tuhan Yesus tahu apa yang diributkan mereka. Pada akhirnya, perdebatan mereka dapat dilerai dan diatasi. Tuhan Yesus mengingatkan mereka tentang pentingnya menjadi pelayan bagi semua orang, karena itulah yang paling utama. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Dari kisah itu, tersirat bahwa para murid terjebak dalam perasaan siapa yang nomor satu di antara mereka. Perdebatan seperti itu, harus diakui, masih kerap terjadi. Entah itu dalam keluarga, di lingkungan kerja, atau pula dalam pelayanan. Ada orang-orang tertentu yang merasa sok nomor satu, paling utama dan paling berjasa. Lalu kemudian menuntut pengakuan, meminta perhatian dan bahkan merasa berhak mendapatkan imbalan atas jasa. Jemaat Korintus, diakui Paulus tidak kekurangan dalam hal karunia rohani. Mereka harusnya merasa bangga karena keberadaannya bisa bermanfaat bagi persekutuan. Namun, yang terjadi mereka berselisih siapa yang nomor satu. Menjawab ini, Paulus menjelaskan bahwa semua karunia rohani diberikan dan dikerjakan oleh Roh Kudus. Karena itu,
Keliru anggapan kalau karunia tertentu kedudukannya paling utama dan terpenting. Orang Kristen tidak memilih karunia mana yang akan diberikan kepadanya, karena pembagian karunia-karunia ditentukan oleh kehendak Roh. Pemberian itu didasarkan pada anugerah, bukan jasa. Karenanya tidak ada yang lebih mulia atau tidak ada yang kurang baik. Mereka pun diajak harus saling menghormati dan melengkapi. Jangan saling memegahkan diri, sebab semuanya adalah anugerah Allah. Kita harus menyadari bahwa dalam persekutuan gereja atau tubuh Kristus sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat penonjolan diri dan mengklaim karunia yang dimilikinya. Ada yang beranggapan bahwa itu adalah usahanya, ada juga yang memahami itu adalah pemberian Tuhan tapi salah dalam menggunakannya. Mungkin ada jemaat yang menilai bahwa karunia-karunia rohani sebagai sebuah tanda kedewasaan rohani seseorang. Anggapan mereka, semakin banyak memiliki karunia rohani, maka semakin tinggi kualitas spiritualitas. Mereka menyangka dengan segala pencapaian itu, maka semakin besar pula kuasa rohaninya. Akibatnya, terjadi persaingan rohani yang tidak sehat dalam gereja, saling mengklaim paling benar dan berjasa, bahkan setiap orang merasa dirinya lebih rohani dan berkuasa daripada yang lain. Firman Tuhan saat ini, sebagai ajakan Paulus bagi kita, sebagaimana 1 Petrus 4 ayat 10 mengatakan, layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Hidup dalam kebenaran Kristus. Hidup dalam kebenaran Kristus akan membuat hidup kita lebih sehat dan lebih bebas dari kungkungan kuasa-kuasa dunia. Ketika kita hidup dalam kebenaran Kristus, maka kita tidak takut akan belenggu dosa. Kita tidak takut akan kebutuhan jasmani dan rohani kita. Saat ini kita akan belajar dari pengalaman hidup Paulus dalam pelayanannya. Kita akan melihat dan mempelajari bagaimana Paulus hidup dalam kebenaran Kristus dalam menjalankan tugas panggilannya di Korintus. Ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bagaimanakah hidup dalam kebenaran Kristus di dalam menjalankan tugas panggilan kita. Pertama, Paulus tidak mempersoalkan kebutuhan jasmaninya dalam menjalankan tugas pelayanannya. Paulus tidak terlalu pusing tentang tuduhan dan fitnahan yang diberikan kepadanya mengenai soal kebutuhan jasmaninya. Paulus telah membahas masalah ini di dalam suratnya yang pertama, sambil berpendapat bahwa panggilannya untuk memberitakan Injil yang cuma-cuma lebih diutamakan daripada haknya untuk menerima uang dari mereka. Tampaknya argumennya tidak berhasil menghapuskan semua rasa tersinggung yang telah ditimbulkan. Kemungkinan besar para rasul yang tidak ada taranya itu mengangkat masalahnya sekali lagi untuk menambahkan api ke dalam kampanye mereka untuk mendiskreditkan rasul tersebut. Hal itu ditunjukkan oleh konteksnya dan nada ironis dari ayat-ayat ini. Tidak ada pertanyaan mengenai pemikiran Paulus tentang apakah pemberitaan Injilnya yang cuma-cuma di Korintus itu merupakan dosa. Paulus bahkan menolak untuk menerima dukungan dalam bentuk uang dari jemaat Korintus sebab ia telah menerima dukungan dana dari Makedonia. Sebagian jelas telah melihat penekanannya untuk mendukung diri sendiri dengan keahliannya sebagai seorang pembuat tenda, sebagai sesuatu yang merendahkan dirinya dan penghinaan bagi para mualafnya. Mereka mengatakan bahwa dengan merendahkan diri dengan cara ini ia memberikan contoh lagi tentang perilakunya yang merendah. Paulus lebih menekankan pelayanan yang ia berikan adalah cuma-cuma, artinya gratis karena kasih karunia Allah itu cuma-cuma. Karena itu maka pelayanannya pun cuma-cuma. Injil harus diberikan dengan cuma-cuma. Itulah sebabnya ia puas untuk tetap sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang, mengikuti teladan Kristus yang menjadi miskin untuk membuat banyak orang kaya. Kedua, Paulus melawan kepalsuan pelayanan para rasul palsu. Paulus menggunakan ungkapan rasul palsu, pekerja-pekerja curang dan yang menyamar sebagai malaikat terang. Mereka adalah penipu yang menutupi rasa bersalah dalam suatu penyamaran sebagai pemberita Injil. Mereka
bukan pelayanan kebenaran Kristus, melainkan para pendusta dan yang memperjualbelikan agama. Mereka menyamar sebagai rasul Kristus. Tidak heran bahwa rasul-rasul palsu ini menyembunyikan identitas mereka yang sesungguhnya, karena mereka mengikuti tuan mereka, iblis, yang juga menyamar untuk melaksanakan aktivitas penipuannya. Ia tidak akan banyak berhasil mempengaruhi orang banyak dan tidak akan banyak memperoleh kemenangan bila dilihat dari siapa ia sesungguhnya, sang malaikat gelap. Oleh karena itu, ia menyamar sebagai malaikat terang, yang berarti malaikat yang bercahaya. Paulus di sini tampaknya mengacu pada tradisi Yahudi kuno yang menggambarkan iblis, si penipu Hawa, bukan hanya sebagai seekor ular, melainkan juga sebagai malaikat yang bercahaya. Bila guru pendusta dan penipu menyamar, bukanlah suatu hal yang ganjil bila hamba-hambanya juga melakukan hal yang sama. Mereka berkedok sebagai pelayan-pelayan kebenaran. Pada hari penghakiman akan menyingkapkan identitas mereka yang sesungguhnya sebagai lawan-lawan Allah, Kristus, Roh dan Injil, serta lawan-lawan Paulus sendiri. Pernyataannya yang terakhir sungguh mengesankan dan singkat. Kesudahan mereka akan setimpal dengan perbuatan mereka. Kristus yang mereka akui layani akan menyangkal mereka, dan mereka akan membayar hukuman bagi penipuan mereka. Kita ingat kata-kata Paulus tentang nasib mereka yang adalah musuh-musuh salib Kristus. Kesudahan mereka adalah kebinasaan. Kemegahan Paulus tidak akan dapat dibungkam, kemegahan mereka pasti. Ketiga, Paulus bermegah dalam kebodohan. Bermegah dalam kebodohan adalah merupakan salah satu taktik Paulus atas tuduhan lawannya yang mengatakan ia adalah seorang yang bodoh. Karena itu, Paulus harus berbicara seperti orang bodoh karena orang-orang Korintus tampaknya mengerti bahasa semacam ini. Dalam taktiknya itu, Paulus juga sekaligus memberikan alasannya atau dasar, yang sebenarnya dirinya untuk bermegah dalam kebodohannya, yakni penderitaan-penderitaan dan kelemahannya sebagai manusia. Akhirnya, meskipun ia menyatakan telah menerima penglihatan dan penyataan, ia menyatakan pelajaran yang telah diterimanya sebagai seorang rasul Kristus. Kekuatan ilahi disempurnakan di dalam kelemahan manusiawi. Menurut hikmat perjanjian lama, seorang bodoh adalah dia yang tidak berurusan dengan Allah. Paulus mengenal peribahasanya, jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Jadi ia pun tahu bahwa ia sedang memainkan peranan berbahaya dalam mengambil cara si bodoh yang bermegah. Ia merasa terpaksa melakukannya karena lawan-lawannya dengan bodoh membanggakan surat-surat kepercayaan mereka. Ia akan memainkan peranan mereka, hanya untuk menunjukkan betapa bodohnya hal itu. Paulus telah merangkul kebodohan pemberitaan salib sebagai sesuatu yang berlawanan dengan hikmat dunia ini. Tetapi ia bukanlah orang yang bodoh dalam pengertian lainnya. Ia tidak kekurangan mata hati, ia pun tidak bermegah. Secara duniawi, bila para pembacanya masih menganggap dia bodoh, mereka harus menerima ia apa adanya. Mereka menerima pemegahan yang bodoh dari yang lain. Jadi mengapa mereka tidak mengizinkan dia bermegah sedikit meskipun hal itu membuat sebagian orang menganggapnya sedikit terlalu banyak? Ini tampaknya satu-satunya bahasa yang dipahami sebagian orang. Belajar dari renungan di atas, apa yang hendak kita renungkan dari firman Tuhan hari ini? Pertama, sebagai hamba Tuhan, janganlah kita fokus pada kebutuhan jasmaniah kita, tetapi fokuslah dalam pelayanan pemberitaan anugerah Kristus. Pelayanan tidak bisa diukur dengan uang, karena anugerah keselamatan Kristus tidak bisa terbayar dengan sejumlah uang. Kematian Kristus di kayu salib tidak bisa diganti dengan sejumlah uang yang kita miliki. Kedua, kita harus menyadari bahwa ada tantangan pelayanan yang menghadang kita. Menjadi hamba Tuhan bukan berarti tidak ada tantangan. Tantangan itu bisa datang dari luar jemaat, maupun dari dalam jemaat sendiri. Itulah yang dialami Paulus.
Maksud baiknya diartikan salah oleh orang-orang yang tidak senang dengan Paulus. Dalam hal ini mereka yang disebut Paulus sebagai rasul palsu. Paulus bermaksud baik dengan tidak membebani jemaat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya selama memberitakan Injil di Korintus. Namun hal ini dijadikan musuh-musuh Paulus menghasut jemaat untuk menyatakan bahwa Paulus bukan rasul. Paulus sangat tahu bahwa setiap orang yang bekerja harus mendapat upah. Demikian juga setiap pemberita Injil harus hidup dari sumbangan mereka yang mendengarkan Injil itu. Hal ini sudah diajarkan Paulus kepada jemaat dalam suratnya yang pertama. Namun mengapa Paulus tidak mau menerima sumbangan jemaat Korintus? Padahal pada waktu di Korintus ia dalam kekurangan. Tidak lain karena ia tidak mau sama dengan rasul palsu yang disebutkan dalam ayat 13, yang sudah seperti lintah darat membebani jemaat. Juga supaya di dalam jemaat Korintus tidak ada yang berkata bahwa ia memberitakan Injil hanya untuk uang. Hal ini tidak berarti bahwa Paulus tidak perlu uang. Paulus juga perlu uang untuk kehidupannya sehari-hari dan Allah memberikannya melalui jemaat Makedonia. Allah memelihara setiap hambanya. Ketiga, sebagai hamba Tuhan kita harus melawan rasul palsu yang merusak iman jemaat. Sebagai hamba Tuhan yang menggembalakan jemaat Tuhan, kita harus berjuang memberikan pengajaran yang murni kepada warga jemaat, agar mereka bisa membedakan mana ajaran yang murni dan mana ajaran yang menyimpang dari kebenaran Kristus. Kita harus terus-menerus mengajarkan dokumen-dokumen pengajaran iman yang benar, agar para jemaat terhindar dari pengajaran palsu yang berseliweran di luar jemaat. Karena itu, teruslah berjuang untuk hidup dalam kebenaran Kristus. Cukuplah kasih karuniaku bagimu. 2 Korintus 12 ayat 9 menuliskan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Untuk memahami nas hari ini, kita harus tantangan dan penghinaan yang dihadapi Paulus dari beberapa orang di jemaat Korintus yang meragukan otoritas dan kepemimpinannya sebagai rasul. Salah satu masalah yang muncul adalah adanya duri dalam daging yang mengganggu Paulus, yang diyakini oleh beberapa sarjana sebagai masalah kesehatan atau kelemahan fisik yang tidak dijelaskan secara rinci. Paulus memohon kepada Tuhan 3 kali agar masalah ini dihapuskan. Namun Tuhan menjawab dengan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Latar belakang penulisan ayat ini adalah bahwa Paulus merasa lemah dan terbatas dalam keadaan fisiknya, tetapi Tuhan memberikan kekuatan dan kasih karunia-Nya kepada Paulus dalam menghadapi tantangan dan cobaan tersebut. Paulus menyadari bahwa ketika ia merasa lemah, kuasa Tuhan menjadi nyata dan bekerja dalam hidupnya. Paulus menemukan bahwa dalam kelemahannya, ia bergantung sepenuhnya pada kuasa Tuhan dan pengaruh-Nya yang sempurna. Ayat ini mengajarkan kepada umat Kristen untuk mengandalkan Tuhan dalam kelemahan dan keterbatasan mereka. Kasih karunia Tuhan berlimpah dalam memberikan kekuatan dan pertolongan di tengah kesulitan. Ayat ini juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atau menyombongkan diri dalam kemampuan kita sendiri, tetapi untuk bersandar sepenuhnya pada kekuatan dan kasih karunia Tuhan. Dalam kitab 2 Korintus 12 ayat 9, tidak dijelaskan secara rinci tentang bagaimana Paulus merespons jawaban Tuhan yang menyatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Namun, berdasarkan konteks surat dan tulisan-tulisan Paulus lainnya, kita dapat menafsirkan bagaimana mungkin Paulus merespons pernyataan ini. Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang kekuatan Allah yang bekerja melalui kelemahan manusia. Dalam surat-suratnya, Paulus seringkali menekankan pentingnya iman, harapan, dan ketergantungan pada Allah.
dia juga berbagi pengalamannya tentang bagaimana ia menghadapi tantangan, penolakan, dan kesulitan dalam pelayanannya. Berdasarkan pemahaman ini, kita dapat mengasumsikan bahwa Paulus menerima jawaban Tuhan ini dengan penuh kesadaran akan pentingnya ketergantungan dan kepercayaan penuh pada kasih karunia dan kuasa Tuhan. Dia menerima bahwa dalam kelemahan dan keterbatasannya, kuasa Tuhan akan menjadi nyata dan bekerja secara sempurna. Paulus, sebagai seorang rasul yang mengalami berbagai cobaan dan penderitaan dalam pelayanannya, mungkin menyadari bahwa kelemahan dan keterbatasannya adalah kesempatan bagi kuasa Tuhan untuk bekerja secara ajaib. Dia mungkin merespons dengan rendah hati, menerima karunia Tuhan dengan penuh syukur, dan memutuskan untuk mengandalkan kuasa Tuhan dalam setiap situasi yang dihadapinya. Dalam konteks surat ini, penulisan ayat ini juga menunjukkan bahwa Paulus ingin mengajarkan jemaat Korintus untuk mengandalkan Tuhan dan tidak bergantung pada kekuatan dan kelebihan duniawi. Dia ingin memperkuat iman mereka dan mengarahkan mereka untuk bergantung sepenuhnya pada Allah, yang kuasanya beroperasi melalui kelemahan manusia. Namun, penting untuk dicatat bahwa informasi spesifik tentang reaksi Paulus tidak diberikan dalam teks. Oleh karena itu, bagaimana tepatnya Paulus merespons jawaban Tuhan tersebut mungkin merupakan spekulasi. Ada beberapa hal yang perlu direnungkan dari pernyataan, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna," yakni: pertama, ketergantungan pada kasih karunia Tuhan. Ayat ini mengajarkan pentingnya bergantung pada kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Manusia memiliki kelemahan dan keterbatasan, tetapi Tuhan yang memiliki kuasa yang sempurna dapat memampukan kita melalui kasih karunia-Nya. Dalam keadaan kelemahan, kita dipanggil untuk mengandalkan dan mempercayai bahwa Tuhan memberikan segala yang kita perlukan. Kedua, transformasi melalui kelemahan. Ayat ini mengajarkan bahwa dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ketika kita mengakui dan menerima kelemahan kita, dan berserah kepada Tuhan, Dia dapat bekerja dengan kuasa-Nya yang sempurna dalam hidup kita. Kelemahan kita menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk mengubah kita, menguatkan kita, dan menunjukkan kemuliaan-Nya melalui hidup kita. Ketiga, kerendahan dan ketidaksombongan. Pernyataan ini juga mengingatkan kita untuk tidak sombong atau menyombongkan diri dalam kemampuan kita sendiri. Ketika kita menyadari bahwa kekuatan sejati kita berasal dari Tuhan, kita menjadi rendah hati dan mengakui bahwa segala sesuatu yang baik dalam hidup kita adalah hasil dari kasih karunia-Nya. Hal ini mengajarkan kita untuk hidup dalam rendah hati dan bersyukur kepada Tuhan, serta mengakui keterbatasan dan kelemahan kita sendiri. Keempat, pengharapan dalam kesulitan. Ayat ini juga memberikan pengharapan dalam menghadapi kesulitan dan cobaan. Ketika kita mengalami kelemahan dan kesulitan, kita dapat berharap pada kasih karunia Tuhan yang cukup untuk menyertai dan memampukan kita melewati setiap situasi. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup akan bebas dari kesulitan, tetapi Dia menjanjikan bahwa kasih karunia-Nya akan mencukupi kita dalam setiap keadaan. Karena itu, nas hari ini mengingatkan kita untuk hidup dalam kerendahan hati, berserah kepada Tuhan, dan mengandalkan kuasa-Nya yang sempurna dalam setiap aspek hidup kita. Kesaksian Roh Allah, karena itu aku meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku, Yesus adalah Tuhan, selain oleh Roh Kudus. Dalam hidup kita sebagai orang Kristen, hal mengaku Yesus sebagai Tuhan adalah suatu hal yang sangat mendasar. Kepercayaan pokok seperti itu menjadi landasan yang sangat penting dalam perilaku sehari-hari. Apakah yang membuat orang-orang percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan?
Tentu hal ini bukanlah karena kekuatan kita, tetapi oleh kuasa Roh Allah yang bekerja dalam diri orang percaya. Dalam hal itu, Paulus membicarakan tentang karunia-karunia rohani yang bersumber dari Roh Allah. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah yang satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Itulah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada di jemaat Korintus. Karena karunia-karunia itu dikerjakan dan bersumber dari satu Roh dalam diri orang percaya, maka tidak pernah seorang pun menyampaikan kutuk terhadap Yesus. Malah sebaliknya muncul pengakuan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena itu, jika ada orang yang tidak mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, itu berarti dia bukan berasal dari Roh Allah. Sebaliknya, jika tidak mengaku demikian, itu berarti dia bukan berasal dari Allah. Malah roh itu adalah antikristus. Dalam rangka pekabaran Injil kepada orang-orang yang belum percaya, peranan Roh Allah adalah hal yang sangat utama. Roh itulah yang bekerja bagaimana seseorang dapat percaya kepada Yesus sebagai juru selamat. Peranan para penginjil atau orang-orang percaya adalah bersaksi tentang kabar baik itu. Kesediaan bersaksi dan memberitakan Injil adalah bagian kita, sedangkan untuk percaya adalah pekerjaan Roh Allah. Seluruh orang percaya terpanggil untuk memberitakan Injil. Oleh karena itu, mari terus setia mengabarkan Injil itu sampai Maranatha. Mari kita berdoa sejenak. Bapa Sorgawi, berikanlah kami kekuatan untuk terus setia memberitakan Injil itu agar semakin banyak jiwa-jiwa yang percaya. Amin. Kata-kata bijak kita siang ini adalah, memberitakan Injil adalah kewajiban bagi orang percaya. Demikian renungan dan khotbah kita pada siang hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita melaksanakan doa syafaat sejenak. Ya Allah, berilah kami hati yang penuh damai serta hikmat, agar kami tidak gampang bertengkar dengan sesama. Amin. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Terima kasih buat kesempatan ini kami bisa merendahkan diri bersama memohon di hadapan-Mu, karena kami percaya, Engkau Bapa yang baik, Engkau mendengar kami dan Engkau Allah yang sanggup campur tangan mengerjakan mukjizat di dalam kehidupan kami. Tuhan yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati setiap anak-anak-Mu ini yang sedang mendengarkan renungan siang dan doa siang ini ya Tuhan. Engkau yang kiranya memberkati kehidupan mereka satu persatu ya Bapa, dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, dan penyertaan-Mu nyata bagi mereka, sehingga mereka akan berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan. Kiranya campur tangan Tuhan Yesus Kristus selalu bersama mereka, dan kami juga berdoa buat anak-anak-Mu, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang sakit. Kiranya Tuhan campur tangan untuk kesembuhan mereka, ulurkan tangan-Mu bagi mereka yang sedang sakit dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mukjizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang sakit, dalam nama Yesus dan kami berdoa.
kiranya Tuhan yang selalu memberikan kesehatan bagi anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk tetap hidup dalam gaya hidup yang sehat ya Tuhan, dengan pola hidup yang sehat. Bapa yang baik, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang memikul beban berat dalam hidup mereka. Mungkin ada masalah persoalan dalam kehidupan mereka. Mungkin itu masalah ekonomi, masalah di dunia kerja mereka, atau apapun yang menjadi masalah kehidupan mereka. Tolong Tuhan, Engkau angkat segala beban dan masalah persoalan anak-anak-Mu. Tuhan yang mengerjakan pertolongan dalam kehidupan anak-anak-Mu, saat ini hamba berdoa, berkati keluarga anak-anak-Mu. Semoga menjadi keluarga yang harmonis dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan dan menjadi keluarga yang beriman. Dan juga untuk suami, istri dan anak-anak mereka semuanya untuk takut akan Tuhan, dan mereka berfungsi sebagaimana seharusnya di tengah-tengah keluarga. Berkati keluarga anak-anak-Mu agar menjadi keluarga yang penuh dengan berkat dan damai sejahtera dan penuh sukacita. Saat ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam semua yang mereka kerjakan. Ajar semua anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan yang baik. Inilah doa kami dan ini seruan kami anak-Mu. Berdoa bagi setiap anak-anak Tuhan, biarlah kuasa-Mu, mukjizat-Mu, berkat-Mu melimpah dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka pemenang dan nyatakan campur tangan-Mu dalam hidup mereka. Biarlah anak-anak-Mu bersaksi dalam hidup mereka ketika Engkau menyatakan pertolongan-Mu. Berkat-berkat-Mu dicurah dan kasih karunia-Mu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, Engkau yang menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Biarlah sukacita dan damai sejahtera Tuhan memenuhi setiap aliran kehidupan anak-anak-Mu ini. Biarlah damai-Mu memenuhi kehidupan mereka dalam mereka melakukan segala kegiatan mereka. Sukacita kiranya memenuhi kehidupan mereka dalam mereka mengerjakan pekerjaan mereka sehingga mereka maksimal dan berhasil berkat Tuhan yang tercurah dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, biarlah pekerjaan mereka menuai keberhasilan di dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Ketika Engkau mengerjakan keberhasilan, maka Engkau akan memberi yang terbaik. Engkau mengerjakan keberhasilan yang terbaik dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, dalam apapun yang mereka kerjakan, berikan mereka hikmat untuk mengerjakan yang terbaik. Berikan mereka hikmat untuk melakukan tugas tanggung jawab dan pekerjaan mereka, sehingga oleh hikmat-Mu yang memenuhi kehidupan mereka, mereka bisa berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hikmat-Mu kiranya memenuhi anak-anak-Mu, dan menjadikan setiap anak-anak-Mu berhasil dalam nama Yesus Kristus. Bapa yang baik, hamba berdoa, ajar anak-anak-Mu untuk mengerjakan yang terbaik sebagai anak-anak Allah. Berkati kami Tuhan, memampukan kami untuk mengerjakan yang terbaik dalam segala apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan, ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, mengerjakan lebih dari apa yang dituntut, mengerjakan lebih dari apa yang seharusnya dikerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa bagi setiap profesi-profesi anak-anak-Mu Bapa. Kiranya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu, berkati mereka sebagai pengusaha, pebisnis dan kiranya Tuhan memberkati apa yang menjadi usaha bisnis mereka. Biar Tuhan mengerjakan keberhasilan di tengah-tengah usaha dan bisnis mereka, berkati usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Biarlah dalam keadaan sulit dan dalam keadaan berat sekalipun, Tuhan yang mengerjakan keberhasilan dalam usaha dan bisnis anak-anak-Mu. Engkau yang memberi mereka hikmat untuk bisa membawa usaha bisnis mereka kepada keberhasilan yang dikerjakan oleh Tuhan dalam nama Yesus, sehingga hidup mereka jadi kemuliaan bagi nama-Mu,
usaha bisnis mereka berhasil sehingga menjadi berkat bagimu. Bagi pekerja dan juga bagi banyak orang, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang baik, berkati juga anak-anakmu yang berprofesi sebagai petani, kiranya apa yang mereka tanam agar dapat menuai baik, sehingga mereka akan berhasil dan akan menuai hasil yang luar biasa dengan penuh sorak-sorai dalam nama Tuhan. Berkati juga para petani musiman ini, berkati cuaca, berkati musim demi musim sehingga mereka bisa berhasil ya Bapa. Berkati juga para nelayan, Tuhan yang campur tangan bagi anak-anakmu yang berprofesi sebagai nelayan. Tuhan memberkati pelayaran mereka untuk menangkap ikan, agar mereka bisa berhasil. Tuhan menjaga melindungi mereka dalam nama pelayarannya ya Tuhan. Berkatilah kiranya semua para pedagang, kiranya Tuhan memberkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu. Kiranya Engkau memberkati dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Tuhan yang baik, berkati juga mereka para buruh kasar dan tukang. Campur tangan dan berkati kehidupan mereka, kiranya Tuhan menjaga, melindungi di dunia kerja mereka. Kiranya, angka kehidupan dan ekonomi mereka, Tuhan memberkati kehidupan mereka. Lindungi anak-anakmu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang baik, Engkau juga memberkati anak-anakmu yang berprofesi sebagai pegawai, karyawan dalam bidang apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan. Tuhan kira selalu memberkati kehidupan mereka, berkati apa yang mereka kerjakan, berkati mereka agar mereka dapat dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, berkati kehidupan mereka, ekonomi mereka, berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu yang berprofesi sebagai karyawan dan pegawai, berkati para PNS atau pegawai negeri sipil ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang campur tangan, berkati kehidupan mereka untuk mengabdi bagi bangsa dan negara ini ya Tuhan. Berkati mereka yang berprofesi sebagai PNS dalam bidang apapun mereka, jadikan anak-anakmu ini jadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tentara dan polisi ya Tuhan, dalam mereka menjaga keamanan dan kedaulatan bangsa ini. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini dalam nama Tuhan. Berkati semua anak-anakmu yang berprofesi sebagai tentara dan Polri. Kami juga berdoa buat anak-anakmu yang berprofesi sebagai tenaga medis, para dokter, para bidan, perawat, semuanya juga. Tuhan yang memberkati mereka dalam profesi mereka sebagai tenaga medis. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati Tuhan, berkati ya Bapa, sehingga kehidupan mereka juga jadi berkat bagi banyak orang. Juga orang-orang yang mereka rawat, kiranya diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para dokter, para tenaga medis, semuanya Tuhan yang memberkati. Bahkan mungkin ada anak-anakmu yang saat ini sedang ada dalam kondisi pengangguran, tidak memiliki pekerjaan, padahal mungkin mereka memiliki keluarga yang harus mereka tanggung kebutuhannya. Tuhan, tolong anak-anakmu sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan ya Bapa. Engkau yang membuka pintu bagi anak-anakmu untuk mereka bisa mendapatkan pekerjaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati anak-anakmu ya Bapa. Bukakan pintu bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan. Tuhan yang baik, berkati anak-anakmu yang mungkin sudah pensiun. Tuhan juga yang memberkati mereka biar sukacita Tuhan, semangat daripada Tuhan tetap memenuhi kehidupan anak-anakmu yang saat ini mungkin sudah pensiun. Saat ini hamba berdoa Tuhan, kiranya yang campur tangan bagi setiap anak-anakmu, mungkin ada mereka yang profesi mereka belum kami sebutkan. Kami berdoa Tuhan kiranya memberkati setiap profesi anak-anakmu sekalipun belum disebutkan Tuhan. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih,
dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom.